Selamat pagi adik-adik, selamat jumpa lagi dengan Kak Budiman di sini. Kakak bersyukur dan berbahagia sekali bisa jumpa lagi dengan adik-adik meskipun kita masih dalam sekolah minggu online ya. Karena suasana di luar masih pandemi ya. Kakak berharap kalian di rumah juga tetap belajar, tetap menjaga kesehatan ya. Kita sama-sama menjaga kesehatan supaya kita berdoa juga supaya pandemi ini bisa segera berlalu. Nah adik-adik, kita mau segera mengawali kebaktian kita hari ini dengan membaca bersama-sama dari Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan 2. Ya, baca dari Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan 2. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Adik-adik, mari kita sambut bacaan tadi dengan menyanyikan Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah sisimu Tuhanku. Ya, pujian tadi mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa punya persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Ya, berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari supaya kita senantiasa dekat kepada Tuhan. Ya, mari kita awali kebaktian kita pada hari ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepada Tuhan dalam sekolah minggu online pada hari ini. Kami mohon pertolongan Tuhan dalam kebaktian ini, dalam kami memuji Tuhan, dalam kami boleh belajar bersama firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami untuk kami boleh dapat melakukannya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami akan dosa dan salah kami. Pimpin kebaktian kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami mohonkan semuanya ini. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya. Minggu lalu kita ada perayaan hari apa adik-adik? Siapa yang tahu? Ya, Paskah. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah itu jatuh pada hari Minggu. 2 hari sebelumnya, hari Jumat. Ya, kita ada peringatan tentang wafatnya Tuhan Yesus di kayu salib. Masih ingat? Ya, hari Jumat Agung. Ya, hari Jumat Agung di mana kita boleh mengingat kembali pengorbanan Yesus di kayu salib. Pengorbanan Yesus di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Ya, kita nyanyikan satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku.
Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ya, adik-adik, kasih Allah sungguh telah terbukti. Dia berkorban di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kalian, untuk kakak, untuk dosa kita semua. Karena apa? Karena dosa bukan masalah sepele. Dosa, akibat daripada dosa itu sangat dahsyat dampaknya bagi kehidupan manusia. Ya, hari ini kalian akan belajar tentang hidup dalam anugerah. Bagian pertama. Karena minggu depan ada bagian kedua. Ya, karena itu kakak mau supaya kalian bisa mengikuti secara seksama minggu ini dan minggu depan. Jangan lupa, karena topiknya sangat penting dan berkelanjutan. Tapi sebelumnya kakak mau mengajak kalian nyanyikan satu pujian lagi, Ku Mau Cinta Yesus, sebelum nanti Kak Roni akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, selamat mengikuti firman Tuhan, mendengarkan dan merenungkannya yang akan disampaikan oleh Kak Roni. Baik, selamat pagi adik-adik. Senang ketemu lagi dengan kakak. Kali ini kita akan belajar satu tema tentang kebenaran yang akan kita pelajari, yang bertemakan tulip. Waduh, apa itu tulip? Apakah bunga yang ada di Belanda? Bukan. Kakak hari ini tidak akan mengajarkan tentang bagaimana menanam bunga dan sebagainya. Tapi tulip adalah akronim dari kebenaran yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang akronim dari T dan akronim dari U. Ya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang lagi menghadap kehadirat Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan. Tolong kami ya Tuhan untuk mengerti, dan bukan saja mengerti, tetapi melakukan bagian firman Tuhan dengan benar. Pimpin hamba-Mu, pimpin adik-adik agar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema yang tadi kakak sudah katakan, yaitu tentang tulip. Tulip itu bukan bunga,
tetapi akronim dari kebenaran yang akan kita pelajari bersama-sama. Adik-adik, Alkitab atau firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang manusia pun yang benar di hadapan Allah. Bahkan kita sudah mendengar ketika manusia pertama Adam dan Hawa diminta untuk melakukan hal ketaatannya kepada Tuhan, rupa-rupanya mereka tidak taat kepada apa yang Tuhan inginkan. T yang pertama adalah total depravity. Artinya apa? Total depravity itu adalah menyatakan bahwa semua orang telah berdosa dan tidak ada satupun yang dapat dilakukan oleh manusia berdosa, kecuali yang dapat dilakukan adalah kesalahan, dan kesalahan. Kecenderungannya adalah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, total depravity atau kerusakan total ini menyatakan bahwa sejak manusia tidak taat kepada Allah, maka manusia menjadi manusia yang berdosa. Kerusakan total ini menyatakan ketidakmampuan total manusia secara universal, secara keseluruhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah. Bukan hanya sebagian orang, tapi tidak ada seorang pun, berarti semua orang tidak dapat datang kepada Allah. Adik-adik yang dikasihi, kerusakan total itu beda dengan kerusakan mutlak. Kerusakan mutlak, manusia berbuat serusak-rusaknya sesuai dengan potensi kemungkinan ia bisa berbuat dosa. Jadi potensi yang ada di dalam dirinya itu dilakukan dengan seluas-luasnya untuk dia bisa berbuat dosa. Tapi kerusakan total bukan berarti bahwa manusia tidak dapat mengenal Allah sama sekali. Tetapi manusia masih dapat mengekang kejahatannya dan melakukan kebaikan yang relatif atau kebaikan yang semu. Jelas kerusakan total itu tidak sama dengan kerusakan mutlak. Adik-adik yang dikasih Tuhan, total depravity atau kerusakan total itu manusia tidak mampu melakukan kebaikan sejati yang diinginkan Allah setelah mereka melakukan ketidaktaatan atau berbuat jahat. Di mana kita bisa baca, nanti adik-adik baca di rumah ya sendiri, di Kejadian 6 ayat 5. Kejahatan menyebar seluruh jiwanya, menyebar ke seluruh hidupnya, karena dosa telah merusakkan setiap aspek kehidupan manusia. Roma 7 ayat 14-19, nanti adik-adik bisa baca. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, jelas sekali bahwa fakta moral manusia sejak kejatuhan telah rusak, menyeleweng dan berdosa seluruhnya, sehingga apa yang dikerjakannya, apa yang dipikirkannya, atau apa yang dikatakannya tidak ada yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Semata-mata yang dikerjakan adalah dosa. Roma 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-18. Kerusakan total dalam pengertian positif selalu dan semata-mata berbuat dosa. Begitu ya. Walaupun seseorang yang berada dalam kerusakan total masih dapat berbuat kebaikan yang relatif, yang semu, namun kebaikan itu bukanlah kebaikan sejati dalam pandangan Allah. Karena tidak ada motivasi kasih dan iman dalam kebaikan tersebut. Kerusakan total jelas-jelas membuat manusia tidak dapat menjangkau kriteria yang Allah
inginkan. Adik-adik, kerusakan total dalam pengertian negatif, manusia tidak dapat melakukan kebaikan. Roma 8 ayat 7 sampai 8, artinya manusia bukan saja tidak mampu melakukan kebaikan, bahkan ia tidak mampu memahami kebaikan. Tidak mampu memahami kebaikan. Hanya setelah Tuhan membukakan hatinya, barulah seorang anak manusia dapat mengerti kebaikan. Jadi setelah Tuhan membukakan itu di dalam diri manusia yang bersangkutan, ia juga tidak dapat menginginkan kebaikan. Adik-adik bisa baca nanti di Yohanes 6 ayat 65, lalu Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Manusia bukan saja tidak mampu melakukan kebaikan dan tidak mampu memahami kebaikan, bahkan lebih buruk lagi, yaitu manusia tidak dapat menginginkan kebaikan. Jadi dari dalam hatinya tidak ada kebaikan. Kalaupun ada, itu adalah tadi kebaikan semu. Hal ini merupakan bagian yang terburuk dari kerusakan total alamiah dari manusia. Adik-adik, kita mendengar beberapa kali bahwa ketika manusia pertama Adam dan Hawa tidak taat, maka kecenderungan hati manusia adalah memberontak terhadap Allah. Tidak taat, tidak ada kebaikan. Semuanya kalaupun ada kebaikan dilakukan secara semu. Karena apa? Tidak ada kasih. Adik-adik, itu T, total depravity, yang kita pelajari bahwa tidak ada manusia satupun yang dapat berbuat baik kecuali Allah yang memberikan kebaikan itu di dalam hati manusia. Yang kedua, tadi total depravity. Yang kedua, U itu adalah unconditional election. Artinya adalah pemilihan yang tidak bersyarat. Adik-adik, kalau adik-adik dan saya itu bisa selamat, itu bukan karena kita yang berjasa. Tadi sudah dikatakan jatuh, semuanya sudah kotor, hancur. Kecuali Allah sendiri yang memberikan. Berarti pemilihan adik-adik dan saya itu sudah ditetapkan sejak semula. Nanti kita bisa lihat ayatnya. Rencana Allah yang berdaulat, Allah yang menetapkan semua yang akan terjadi di seluruh alam semesta ini. Ada di Efesus 1 ayat 11, tadi yang kakak katakan, Kejadian pasal 45 ayat 5 sampai 8, Kisah 4 ayat 27 sampai 28. Predestinasi atau bagian di mana kita ditetapkan untuk selamat itu adalah hasil karya Allah, bukan hasil karya manusia. Itu sebabnya pemilihan yang tidak bersyarat tidak berdasarkan kebaikan kita sedikit pun. Pemilihan tanpa syarat itu sama dengan Allah memilih sejumlah orang untuk menuju ke surga dan sisanya tidak dipilih. Itu akan menuju kepada neraka yang tidak dipilih. Tanpa syarat artinya Allah, tadi saya sudah katakan, tidak mendasarkan pilihannya pada kita menjadi orang-orang yang diselamatkan karena kelakuan kita, karena keberadaan manusia. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Bersyukur ya adik-adik, kita yang cenderung melakukan hal yang jahat dipilih Allah sejak sebelum dunia dijadikan di dalam rencananya. Ya. Nah, unconditional election ini dikenal juga, tadi kakak ada menyebutkan dengan kata predestinasi. Jadi kata unconditional election itu sering juga disebut atau dikatakan sebagai predestinasi. Sejak semula, sebelum penciptaan tadi seperti kakak katakan, kita telah ditetapkan oleh Allah untuk diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Allah menentukan semua ini semata-mata berdasarkan kehendaknya sendiri. Dan itu dia lakukan atas belas kasihnya kepada kita.
penetapan Allah ini pasti terjadi dan tidak mungkin gagal. Artinya ketika Allah sudah menetapkan orang tersebut yang Allah tetapkan tidak akan gagal. Gagal apa? Gagal untuk menjadi orang pilihan. Itu kita bisa baca di Matius 22 ayat 14 dan Roma 8 ayat 29 sampai dengan 30. Nah, mungkin kita nanya, apa Allah nggak adil tuh? Ada orang yang dipilih, ada orang yang nggak dipilih. Adik-adik, nanti adik-adik boleh baca di Roma 9 ayat 5 sampai 9. Di situ dikatakan tentang pemilihan Allah terhadap hal yang Allah lakukan di Roma 9 ayat 6 sampai dengan 9. Bahkan Roma 9 ayat 10 sampai 13, Paulus mengajarkan tentang pemilihan terhadap Yakub dan penolakan terhadap Esau. Yang ia katakan sama sekali tidak didasarkan pada perbuatan mereka, bukan karena perbuatan mereka, tetapi karena kehendak atau penetapan panggilan Allah. Roma 9 ayat 14, Paulus juga menyatakan bahwa satu pernyataan yang ia tahu dari apa yang dia katakan, di dalam diri orang yang mendengar tentang doktrin ini akan terjawab apakah Allah adil atau tidak. Tadi terkait dengan pertanyaan kita. Adik-adik yang tadi kita tanyakan apakah Allah adil atau tidak, adik-adik bukan berdasarkan penilaian kita. Adil atau tidaknya adalah berdasarkan kasih Allah. Seringkali kita mempertanyakan, ada yang dipilih, ada yang enggak. Itu berdasarkan penetapan Allah, karena pada dasarnya tadi dikatakan semua manusia berdosa dan kecenderungannya adalah memberontak terhadap Allah. Jadi Allah memilih orang-orang berdasarkan kasihnya, penetapannya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, unconditional election, pemilihan yang tidak bersyarat. Ini membuat kita menyadari bahwa kalau kita diselamatkan, itu bukan karena perbuatan kita. Roma 1 ayat 4 sampai dengan 5, Efesus 1 ayat 4 sampai 5 mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu tadi kakak enggak sebut-sebut. Ya, nanti kalian baca. Efesus 1 ayat 4 sampai 5 meneguhkan kita. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya, adik-adik, ada 4 maksud dari Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Yang pertama, di dalam Kristus Allah telah memilih kita. Ya, di dalam Kristus Allah telah memilih kita. Yang kedua, Allah telah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Jadi di dalam rencana kekalnya sudah ada nih. Nanti Kak Roni, Kak Sinde, atau Kak Andrew, atau adik-adik lah, Matius, Markus, atau siapa. Itu sudah ditetapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Di dalam rancangannya. Betapa sulitnya, gimana ya Kak membayangkan sebelum dunia dijadikan. Gimana ya sebelum dunia dijadikan sudah ada nama Kak Roni, Kak Sinde, Kak Andrew, Matius, Markus, Lukas. Ya, gak gampang, dan bukan gak gampang, memang tidak bisa kita menjangkau pikiran Allah. Yang kita bisa lakukan adalah percaya kepada Dia yang sudah memilih kita. Adik-adik, yang ketiga, Allah telah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Artinya apa? Kita dipilih oleh Bapa supaya kita memancarkan terang di hadapan Bapa, di hadapan sesama. Jadi setelah jadi orang pilihan, sikapnya, sifatnya nggak boleh sama seperti dulu-dulu sebelum jadi orang pilihan.
Jadi harus menjadi terang. Allah yang telah memilih kita, yang keempat, di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan, terjadi karena kasih karunia Allah, bukan sekali lagi perbuatan kita. Ya, itu arti dari keempat hal yang Tuhan nyatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 5. Hari ini kita belajar dua hal. Kita ini manusia yang betul-betul dari dahulu kala adalah orang yang memang harusnya mendapatkan hukuman. Tetapi rupanya kita adalah orang yang diselamatkan oleh Allah. Total depravity, semua manusia termasuk saya dan kalian adalah orang yang seharusnya mendapatkan hukuman, tapi karena anugerah Allah, bukan karena kebaikan kita, maka Allah mengizinkan kita mendapatkan anugerahnya, dipilih. Oleh sebab itu, bersukacitalah dan punyalah sikap sebagai orang pilihan Allah. Amin. Adik-adik, mari kita mempersembahkan apa yang Tuhan berikan melalui orang tua kalian, dan kita mempersembahkannya untuk Tuhan. Adik-adik, kita sudah mempersembahkan, mari kita bawa persembahan kita dalam doa sekaligus kita akan tutup ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami belum bekerja, tapi kami diizinkan Tuhan mempersembahkan uang yang ada pada kami. Pakai persembahan ini untuk menjadi alat Tuhan di dalam memberitakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati setiap kami di dalam hari-hari ke depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.